Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan umat Islam ke depan ini semakin hebat, semakin luar biasa. Setidaknya ada 3 hal yang merupakan tantangan yang sangat-sangat harus kita waspadai. Yang pertama adalah Islamfobia. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Dan yang ketiga adalah bagaimana akhlak-akhlak umat Islam ini digerogoti sehingga kualitas sumber daya umat Islam sangat-sangat lemah. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan umat Islam di negara ini sesungguhnya sangat luar biasa. Dilihat dari kuantitas jumlah penduduknya. Sekarang 2023 angka penduduk di Indonesia ini mencapai angka 277,52 juta. 277,52 juta jiwa. Luar biasa. Urutan keempat dari jumlah terbanyak negara di dunia. Dulu tahun-tahun yang lalu Cina yang pertama, sekarang disalip sama India. Jadi India tukang nyalip-nyalip. Cina di angka 1,26 miliar, India 1,29 miliar. Ya, yang ketiga USA 360 juta jiwaan. Jadi kita nih urutan kuantitas jumlah penduduk luar biasa di dunia ini. Di mana jumlah negara di dunia ini mencapai angka 242 negara dengan jumlah bahasa 7.168 bahasa di dunia. Ya, ini angka yang sangat luar biasa. Kemudian jumlah penduduk Muslim di Indonesia ini sekarang 87%. Artinya 239 atau 240 juta jiwa adalah Muslim. Jadi Indonesia ini negara terbesar umat Islam. Jadi secara kuantitas jumlah umat Islam di negara ini itu sangat luar biasa. Kalau seandainya umat Islam mampu bersatu padu. Tetapi ternyata tidak semulus yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita harapkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang bermuara kepada 3 yang tadi. Tapi baiklah kita coba definitifkan satu persatu berkaitan dengan tantangan itu. Tapi sebelum itu, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ketiga ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Artinya Islam itu hanya satu-satunya agama di sisi Allah.
tidak ada agama-agama yang lain. Kemudian dilanjutkan dalam surat Ali Imran tadi dengan ayat ke-83, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa kar'an wa ilaihi yurja'un. Apakah kalian akan mencari agama selain Allah, selain agama Allah, yang padahal segala apa yang di langit dan di bumi semua berpasrah diri, semua menyerahkan dirinya, baik dengan rela maupun terpaksa, dan kepada Allah lah dikembalikan segala perkara. Kemudian diperkuat lagi dengan ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah hamba Allah, umat manusia yang berada dalam tatanan lingkupan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semua umat Islam, khususnya yang ada di Masjid Al-Furqan sekarang ini, adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyimak bagaimana Allah begitu mengutamakan, Allah begitu menekankan kepada kita semua bahwa agama itu hanya Islam, maka kita patut berbangga, patut kita merawat Islam ini sampai akhir hayat kita. Tapi juga jangan kita lengah, kita harus waspada. Jangan-jangan Islam yang kita yakini, Islam yang kita anut ini justru di akhir hayat kita dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min zalik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan orang yang tidak suka dengan agama Islam ini, tujuan utamanya adalah memurtadkan kita, sehingga Islam ini hilang dari permukaan, sehingga umat Islam ini menjadi murtad mereka, sehingga umat Islam ini meninggalkan agama dan keyakinannya. Oleh karenanya, mari kita coba simak dan kita kaji serta telaah apa saja sih upaya-upaya yang sistematis. Sistematis itu artinya dilakukan dengan cara dan pola yang terukur, diatur dan terukur. Jadi kalau orang melakukan sistematis, maka ada step by step, ada tahapan-tahapan. Nah ini sebenarnya kita umat Islam ini harus sistematis di dalam hidup, dan memang Islam mengarahkan kepada kita untuk hidup sistematis. Cuman kadang-kadang kitanya yang nggak paham, kadang-kadang kitanya yang melanggar aturan dan ketetapan yang sistematis itu. Coba kita lihat, ada nggak dalam penciptaan langit dan bumi ini yang tidak sistematis? Matahari, rembulan, bumi beredar dengan sistematis. Musim saja itu dengan sistematis. Coba kalau seandainya sekarang di Indonesia ini harinya enggak 12, siangnya 12, malamnya 12. Kalau seandainya dirubah, ya, siangnya menjadi 20, malamnya menjadi 4 jam, apa yang terjadi? Sistematis semua sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, kita menjalankan agama pun sistematis. Dan ternyata upaya-upaya untuk menghancurkan umat Islam itu pun dilakukan dengan sistematis. Apa saja upaya-upaya sistematis itu? Yang pertama, yang diserang oleh orang-orang kafir kepada umat Islam adalah ghazwul fikr, menghancurkan pemikiran-pemikiran Islam yang benar dan lurus, meracuni pemikiran-pemikiran Islam yang benar dan lurus. Dengan cara apa? Dengan cara liberalisme, sekulerisme.
sehingga kita tidak aneh. Kemarin ada sholat jamaah bersama Idul Fitri, laki-laki dengan perempuan sama-sama. Bahkan konon katanya akan ada nanti khutbah Jumat perempuan yang menyampaikannya. Liberal, sekuler memahami tentang Islam, dilanggar pakem-pakem Islam yang sudah lurus dan benar. Dengan dalil apa? Dengan dalil menyesuaikan dengan kemajuan dan kondisi zaman. Jadi agama ditarik-tarik dengan zaman, dipaksa-paksa untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Padahal kan seharusnya bukan dipaksa, tetapi Islam itu fleksibilitasnya luar biasa. Islam itu hanya menerapkan pokok-pokok dasar terhadap sesuatu perkara hukum, yang kemudian hukum itu bisa fleksibel berkembang, tetapi tidak menyalahi esensi, tidak menyalahi asasi daripada hukum itu. Coba apa sih yang tidak fleksibilitas dalam Islam? Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, bisa dia duduk. Dia bisa nggak berdiri, bisa sambil tidur. Kalau nggak bisa tidur, bisa dengan isyarat. Kalau nggak bisa dengan isyarat, paling-paling dia disolatkan. Mati orang begitu. Atau apa? Orang tidak mampu sholat karena rukhsah kondisional, karena dalam perjalanan, karena dalam kondisi masir, bisa dia dijama menggunakan jama taqdim maupun jama takhir. Bisa dia diqasar, diringkas. Begitupun puasa. Puasa memiliki fleksibilitas yang tinggi, tetapi pakem-pakemnya tidak boleh dilanggar. Gak boleh puasa wisol nyambung. Nah, pemahaman liberal, sekuler, kalau liberal ini menghasilkan jil, hasil produknya. Jadi Islam ini ditafsirkan, diimplementasikan berdasarkan rasionalitas. Jadi kalau nggak rasional, nggak dipakai dia. Padahal di dalam Islam itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah, ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Sekarang orang sholat kenapa harus 5 waktu? Coba dirasionalitaskan. Nggak nyampe kita rasional kita, karena dia mahdhah. Mahdhah itu sesuatu yang tidak bisa dirasionalitaskan oleh kita. Kita terima itu sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan. Tetapi kalau ghair mahdhah, ibadah-ibadah yang seperti umpamanya orang mandi, orang wudu. Orang mandi kan menghilangkan najis dan hadas misalnya. Itu kan bisa dipahami untuk kesehatan. Nah inilah, bagi mereka yang liberal, memahami Islam kalau tidak rasional, maka tidak dipakai dia. Maka kadang-kadang aneh dia. Sholat, gak perlu sholat, yang penting hatinya yang sholat. Umat Islam kok gak sholat? Gak perlulah kita laksanakan rukuk, sujud dan lain sebagainya, cukup hati saja sholat katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah, jadi kita diserang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam ini adalah dengan meracuni pemikiran-pemikiran yang lurus dan benar dengan paham-paham liberal dan sekuler. Sekuler apa sih sekuler? Sekuler itu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Jadi kalau kamu udah agama mah di masjid aja dah, agama mah zikir aja dah, agama mah cukup di pribadi aja. Kalau di dalam tatanan masyarakat sosial mah agama nggak perlu dipakai. Urusan dunia, nyari duit mah nyari duit, nggak boleh bicara agama lagi. Yang penting untung, nggak usah pikir halal haram. Nah ini sekuler nih. Orang sekuler ini kalau ibadah, khusyuk dia. Terjun ke politik, terjun ke sosial, ke masyarakat. Nggak peduli lagi itu halal dan haram. Uang rakyat membuat. Ya, orang yang jadi halangan dan tantangan tendang sikut, kalau perlu mutilasi. Ini orang sekuler begitu tuh, memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Padahal Islam itu enggak begitu. Islam itu tidak ada urusan dunia kecuali dia urusan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia itu urusan akhirat kita. Jadi enggak bisa dipisah-pisah. Kita di masjid, kita melaksanakan sholat jamaah, kita melaksanakan sholat-sholat yang difardukan berjamaah, kita dapat pahala. Kita laksanakan sholat-sholat sunnah, kita dapat pahala.
Pahala itulah yang kemudian menjadi tabungan untuk kita, yang nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicatat oleh kedua malaikat. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yang dua malaikat ini mengkontrol kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan oleh kita kecuali ucapan itu dicatat oleh dua malaikat ini. Jadi nggak ada yang namanya pemisahan urusan ini dunia, ini urusan akhirat. Yang ada adalah bagi Islam urusan dunia adalah urusan akhirat. Apa yang dilakukan di dunia sekecil apapun itu adalah urusan akhirat kita. Nah ini hati-hati nih. Pemahaman-pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman sekuler ini sudah meracuni pemikiran-pemikiran umat Islam. Sadar tidak sadar kadang kita mensohihkan pemikiran itu. Iya juga ya, ngapain sholat, nyusah-nyusahin 5 waktu. Iya juga ya, ngapain puasa, kan yang penting eling kepada Allah, yang penting kan hati. Agama kan urusan hati. Mana ada agama itu betul, iman itu di dalam hati, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam bentuk implementasi, dalam bentuk amaliyah. Nggak bisa kita ngatain saya Islam, Pak, agamanya apa? Islam. Sholat nggak? Pak, agamanya Islam, puasa nggak? Nggak bisa begitu. Harus kita wujudkan, harus kita buktikan iman kita yang ada dalam hati ini dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang ditetapkan oleh syariah. Itu yang pertama. Hati-hati kita dengan upaya-upaya orang-orang kaum-kaum yang ingin menghancurkan umat Islam ini dengan cara meracuni pemikiran-pemikiran Islam yang lurus dan benar. Lalu upaya yang kedua adalah mereka menjelek-jelekan hukum Islam. Mereka menggaungkan, mempublikasikan, menyatakan bahwa hukum Islam itu hukum yang sadis, hukum yang rimba. Jangan mau berhukum dengan Islam. Orang dipotong tangan, sadis. Orang dikisos, sadis. Apalagi bungkusnya HAM. Ya, orang sudah jelas ini melakukan pembunuhan massal. Udah jelas PKI itu menggorok para alim ulama, membunuh para kiai dan ustadz. Sekarang upaya dibersihkan. Nggak boleh perlakukan mereka sebagai manusia. Iya betul, perlakukan sebagai manusia, yang dimana aturan itu sesuai dengan aturan Allah. Ada pembalasan, ada kisos, ada hudud. Yang fungsi hudud itu adalah sebagai efek jera. Kalau kita kebanyakan toleransi repot urusannya. Lagian di dalam hukum Islam, hudud pidana. Kalau kita kenal dalam hukum nasional atau hukum positif, pidana. Pidana itu hanya dilakukan, apalagi pidananya hukuman mati, adalah upaya terakhir. Di dalam Islam itu upaya terakhir yang dilakukan ketika ada permasalahan, maka pidana. Tetapi kalau upaya itu masih bisa kemudian diislahkan, dimusyawarahkan, maka dikedepankan musyawarah. Coba lihat sejarah bagaimana Rasulullah menerapkan hukum-hukum pidana di dalam kehidupan bermasyarakat tatanan di Madinah. Orang berzina nggak ujuk-ujuk kemudian dirajam. Orang berzina dikasih kesempatan dulu. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat pengampunan. Di dalam surat An-Nisa misalnya dijelaskan bagaimana apabila ada dua orang yang melakukan perbuatan kekeji, artinya zina, kemudian diberi kesempatan dia untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya kalau di kita ada orang yang berzina pasaran, anak-anak muda kan jalan solusinya diapain? Dikawinkan. Apakah ini sesuai dengan syariat? Memang begitu, mengatakan begitu. Nggak ujuk-ujuk orang berzina langsung dikisos. Kalau dia jinahnya muhson sampai mati dia dicambuk. Kalau yang tidak muhson atau ghairal muhson maka
tidak sampai meninggal, dia dicambuk, nggak begitu. Ada tahapan-tahapan pidana di dalam langkah implementasinya. Dan ini digaungkan oleh orang-orang yang membenci Islam, yang ingin umat Islam ini hancur dan ditinggalkan oleh penganutnya. Sehingga kita sendiri umat Islam takut-takut juga kalau ini di Indonesia ini ada hukum kisos. Padahal diakuin atau tidak diakuin, hukum mati itu berlaku sampai sekarang. Kita menggunakan KUHP dalam pidana kita, itu berlaku hukuman mati. Kemarin di beberapa penjara, baik itu di Sulawesi, bahkan di Jakarta juga sudah ada hukuman mati. Ya, kemarin yang di Nusa Kambangan ada yang bandar narkoba mati juga. Jadi kalau kita ditakut-takuti dengan hukum Islam, katanya hukum rimba, hukum yang sadis, bodoh kita. Hukum Islam itu adalah hukum yang justru sangat menghormati hak asasi manusia, sangat sekali menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tapi masalahnya kita kadang-kadang nggak ngerti. Jadi kadang-kadang kita sendiri ngeri-ngeri sedap. Wah, kalau ada ketahuan orang berzina dirazam. Wah, kalau ketahuan orang mencuri potong tangan. Potong tangan itu, kalau itu upayanya tidak ada pemaafan. Tapi kalau dimaafkan mah bebas dia. Contohnya orang mencuri. Orang mencuri kalau kata orang yang punya barang, udah saya maafkan. Bebas dia dalam Islam. Bahkan bukan hanya mencuri, orang membunuh tanpa sengaja maupun disengaja ada pemaafan. Tanpa sengaja tiba-tiba kita lempar batu ke atas, peletok kepala orang, meninggallah sampai bocor orangnya. Maka kalau keluarga yang meninggal orang itu memaafkan dan membayar daripada dendanya, maka dimaafkan. Tidak perlu kemudian dipenjara. Makanya kalau di kita penjara penuh, penjara sekarang melebihi kapasitasnya, tapi kejahatan semakin banyak. Koruptor semakin banyak di penjara, yang korupsi semakin banyak. Kan aneh kan negara kita ini. Katanya koruptor pada dipenjarain, banyak ditangkep-tangkepin, tapi yang korupsi nggak takut-takut. Kenapa tuh coba? Kenapa permasalahannya apa? Yang bahkan hebatnya koruptor nyalek lagi. Udah ketahuan korupsi, nyalek lagi. Dan negara, tatanan pemerintahnya, sistem pemerintahnya membolehkan itu. Kan aneh. Udah tahu kemarin-kemarin diangkat menjadi pejabat, nggak bener. Minta lagi jabatan. Kan kitanya juga bodoh, mau-mau aja milih kan. Ternyata banyak juga pemilihnya. Kan ini luar biasa negara kita. Makanya perlu kita meluruskan pemahaman tentang agama kita. Nah ini upaya-upaya orang-orang kafir adalah diantaranya menjelek-jelekan hukum Islam, menganggap hukum Islam adalah hukum yang rimba dan sadis. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, yang dilakukan oleh mereka adalah menghancurkan kekuatan politik umat Islam. Nah ini nih yang menarik. Sekarang 2024, partai politik yang lulus verifikasi 18 partai nasional, 6 partai daerah. Partai umat lolos kemarin, alhamdulillah. Dan kita umat Islam ini memiliki 6 partai yang berasaskan Islam. PKB, P3, PKS, PBB, Gelora, dan Partai Umat. Asasnya Islam. Ya. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah menghancurkan kekuatan politiknya. Umat Islam 87%, tapi partai Islamnya cuma 6. 87%, 240 juta jiwa, hanya ada 6 partai. Artinya ada berapa partai yang tidak berasaskan Islam. Nah, partai-partai yang mengusung asas Islam ini pun luar biasa kalau kita lihat sepak terjangnya sekarang. Ya, bagaimana gocekan-gocekan politiknya yang saya tidak akan sebutkan. Saudara-saudara pasti lebih paham tentang itu. Kadang-kadang saya sendiri miris, ini partai Islam atau partai apa ini? Ya, harusnya partai Islam itu kan kedepankan, bangun, upayakan, sejahterakan umat Islam.
bangun upayakan tegakkan syariat Islam, bangun dan upayakan wujudkan negara yang Islami. Negara yang Islami itu bukan artinya khilafah Islamiyah, tidak mesti seperti itu. Ya kalau kita sepakat seluruh dunia ingin membangun khilafah Islamiyah, ya kita setuju-setuju saja. Tapi sekarang kan berat untuk membangun itu, karena Indonesia sendiri susah untuk membangun khilafah Islamiyah. Tetapi yang harus kita wujudkan adalah membangun negara yang Islami, apapun format bentuknya. Mau negara federasi, mau negara republik, yang penting jangan negara komunis. Bentuknya silakan, tetapi kita bangun negara itu dengan nilai-nilai Islami. Dan negara kita sesungguhnya sungguh sangat luar biasa. The founding parent kita, the founding father, itu sudah merumuskan struktur kenegaraan ini luar biasa, sangat Islami. Pancasila Islami, nggak ada di Pancasila nilai-nilai yang nggak Islami. Semua Islami, cuman yang nggak Islami itu implementasinya. Dibetot-betot itu Pancasila, dibetot-betot dengan undang-undang yang kadang-kadang bertentangan dengan dasar Pancasila kita, dengan dasar negara kita. Dimunculkan undang-undang yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba ketuhanan yang Maha Esa, artinya Indonesia hanya menerima agama yang punya satu Tuhan. Tapi nggak jujur orang Indonesia ini. Ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya banyak, diterima juga. Nggak jujur kan orang Indonesia. Padahal negara sudah menyatakan itu. Negara Indonesia itu negara yang mentauhidkan Tuhan, yang hanya Tuhan itu satu. Tapi coba mengkhianati dia. Maaf saya tidak menyebutkan agama-agama itu, tapi telah coba. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Satu. Jadi kalau ada agama di negara kita ini yang Tuhannya banyak, ditolak harusnya begitu. Tapi kan ternyata kita nggak tahu bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Banyak hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita ini. Dan saya tegaskan, negara kita adalah negara yang Islami. Kalau kita lihat bagaimana tatanan masyarakat, tatanan kenegaraan, sistem pemerintahan, sistem negara kita sesungguhnya sudah diatur dengan pola-pola yang Islami. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Yang itu adalah tugas-tugas kita, tugas bangsa kita, tugas masyarakat kita untuk membenahi itu. Kita umat Islam jangan cuma diam saja, tapi harus juga menambah wawasan keilmuan kita. Ilmu dalam agama syariat kita, ilmu dalam berbagai bidang, tambah ilmu itu. Perbanyak ngaji, perbanyak kita ngaji, bukan hanya ngaji sekedar ngaji taklim begini, tapi banyak baca buku. Coba sekarang saya tanya, dalam sehari berapa lembar buku yang pernah kita baca sekarang ini? Atau kadang-kadang kita cuman buka handphone, chat, broadcast. Coba upayakan dalam satu hari ada buku, ada kitab yang kita baca. Kitab baik itu kitab yang pure basisnya adalah syariat Islam, maupun kitab-kitab yang boleh bernuansa-nuansa politik, apapun itu yang bermanfaat. Tapi tentu harus hati-hati, karena sekarang itu banyak orang menolorkan buku yang ternyata buku-buku itu bukannya memberikan kita semakin taat kepada Allah, kadang-kadang buku itu menakutkan kita terhadap Allah. Hati-hati, banyak hal-hal yang justru bisa blunder untuk kita. Itu yang ketiga. Jadi upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kita umat Islam ini adalah bagaimana upaya mereka yang kemudian menghancurkan kekuatan-kekuatan politik kita. Mudah-mudahan 2024 ini umat Islam yang mayoritas ini akan menang. Ya, ingat, umat Islam harus menjadi tuan rumah di negerinya. Ya, jangan sampai umat Islam menjadi tamu di negerinya. Lucu kan, 87%, 240 juta jiwaan, tapi nggak punya kekuatan politik yang bisa
mengatur kehidupan tatanan negara kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, upaya yang dilakukan adalah dengan menyematkan kata-kata atau kalimat yang menganggap teroris, fundamentalis terhadap para ulama, para kiai, para dai, para mubalik yang menyampaikan syariat Islam secara benar dan jujur. Jadi kalau ada pendakwah yang menyampaikan amar ma'ruf nahil munkar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bertentangan dengan hawa nafsunya mereka itu, maka menganggap bahwa ulama itu, pendakwah itu adalah fundamentalis, ya, fundamentalis, bahkan menyematkan teroris. Ini hati-hati. Ustaz Saprudi termasuk saya, fundamentalis dia mah nggak bisa dinego, dia mah kalau udah AA. Maka kalau orang berpegang teguh kepada suatu keyakinan, suatu hal yang dianggap asas, maka dianggap fundamentalis. Jadi kalau orang pendapatnya nggak digoyang sama uang, fundamentalis dia. Kalau orang ini menyatakan hukum A, B, C berdasarkan Al-Quran nggak bisa digoyang-goyang, fundamentalis dia. Jadi fundamentalis itu dianggap sebagai hal yang negatif. Inilah, maka kita lihat di televisi, media sosial, ulama-ulama yang muncul, ulama-ulama yang benar ulama mah nggak muncul. Banyakan ulama-ulama yang bahkan dia sendiri nggak paham dengan agamanya, dengan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam ini adalah bagaimana mereka menjauhkan umat Islam dari agamanya, menjauhkan kita umat Islam dari agama kita. Bagaimana caranya? Menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jangan aneh, upaya-upaya mereka adalah bagaimana memelintir Al-Quran, mendelegasikan orang-orang yang dibayar, yang didanai dan dibiayai, untuk kemudian mereka membuat statement, membuat jurnal, membuat buku dalam rangka memelintir ayat-ayat Al-Quran semau-maunya. Bahkan kita kenal ada aliran yang hanya menganggap atau mempergunakan Al-Quran saja, dia nggak nerima hadis. Ya, Al-Quran dipakai sesuai dengan tekstualnya saja. Pokoknya apa yang tercatat udah begitu. Ini bahaya. Jadi nggak bisa. Umat Islam itu adalah umat yang harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa kepada satu-satunya saja, karena kedua-duanya ini adalah paket. Bagaikan koin, dua sisi mata koin ini. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Al-Quran bisa ditafsirkan dengan Al-Quran, tafsir bil ma'sur namanya. Atau Al-Quran bisa ditafsirkan dengan hadis. Dan sesungguhnya fungsi dari hadis itu adalah bayanul Quran, menjelaskan Al-Quran. Coba di dalam Al-Quran ada nggak bagaimana urutan tatanan urutan sholat? Ada nggak sholat dalam Al-Quran dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian bacaannya ruku sujud? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada hadis menjelaskan sholat itu tata caranya seperti apa. Tetapi aqamus sholahnya ada. Tetapi bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya itu dijelaskan oleh hadis. Maka nggak bisa kita hanya memegang atau hanya mempergunakan Al-Quran saja, tetapi harus juga mempergunakan hadis. Makanya kita yuk sama-sama mu'ayyasyah kita dengan Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk mengkaji Al-Quran. Mengkaji artinya bukan hanya membaca, tapi kemudian kita memahami ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kalau kurang paham, dekati alim ulama. Saya kadang-kadang setiap pagi sebada subuh ini ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan saya, ngaji dia. Ngaji baca Qur'annya, ngaji memahami kandungan di dalamnya, ngaji bagaimana implementasi dari ayat-ayat itu. Kita sama-sama mengajarkan itu. Alhamdulillah,
Ada beberapa orang yang cukup istiqomah untuk itu. Kalau ada yang memang membutuhkan, jangan malu-malu masuk ke ruangan saya. Kalaupun kita punya target sendiri silakan, tetapi bermuayasyahlah dengan Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran, dan juga jangan lupa sedikit-sedikit lihat hadis, ya, hadis arba'in yang tipis tuh, dari mulai bab niat, coba lihat. Kalau memang butuh untuk memahami hadis, maka coba kalau kita bisa dan ada terjemah daripada bagaimana tafsir daripada hadis itu, bagaimana syarah daripada hadis itu, cari itu. Karena itulah yang sebenarnya yang menjadi pegangan hidup kita ini. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kalau kita nggak memahami Al-Quran, kita nggak memahami hadis, kita nggak pernah belajar hadis, bagaimana kita menghadapi hidup sekarang ini? Tantangan begitu hebat, luar biasa. Nah, inilah yang diamanahkan oleh Rasulullah ketika akan wafat, yang beliau menyampaikan di dalam hadisnya, taraktu, aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan engkau sesat di dalamnya ketika kalian berpegang pada dua perkara itu. Apa? Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama, jangan sampai kita umat Islam tapi jauh daripada ajaran Islam. Kita hanya sekedar buih-buih di lautan yang diombang-ambingkan oleh gelombang, yang gak ada manfaatnya. Mari kita sama-sama jadi butiran mutiara-mutiara di tengah padang-padang pasir. Berkilaulah kita, bermanfaatlah kita dengan ajaran dan kekuatan Islam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana upaya kita untuk membendung daripada upaya-upaya penghancuran terhadap umat Islam, terhadap kita ini? Maka untuk menjawab itu adalah in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan memperteguh pendirian kalian. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kita kepada Allah. Tidak ada akan yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Sekarang kita ini hanya bergantung kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah itu bagaimana caranya agar pertolongan Allah datang kepada kita? Maka kita lihat bagaimana surat 22, surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Agar pertolongan Allah datang kepada kita, maka 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, aqamus shalah, tegakkan salat. Aqamu itu maknanya bukan hanya melaksanakan, bukan hanya kita melaksanakan salat, menunaikan salat. Aqamu itu menegakkan hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan sosial sesama manusia. Maka kenapa salat itu wajib 5 waktu berjamaah? Karena di situ ada aqamu, menegakkan tatanan bagaimana kita hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan salat kita berkomunikasi dengan Allah, dengan salat kita mengadu kepada Allah, dengan salat kita mencurahkan segala permasalahan kita kepada Allah. Allah mendengarkan keluhan-keluhan kita. Malaikat-malaikat berbangga dengan kita yang melaksanakan salat. Terjalin ikatan batiniyah kita dengan Sang Pencipta kita dengan salat kita. Jangan salat baru imam baca panjang udah gerdek-gerdek. Ini imam panjang banget ini baca salat. Baru juga satu kaca, satu halaman udah bilang begitu. Hati-hati. Salat itu jalinlah komunikasi kita dengan Allah. Lahirkan ketulusan di dalamnya. Mau panjang mau pendek, ya Allah, saya berkomunikasi denganmu ya Allah. Asik wal mansyuk seharusnya kita dalam sholat itu. Kemudian sholat berjamaah itu dijadikan bagaimana kita saling peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Oh, ini Pak Haji ini kok nggak ada hari ini? Kemana dia? Oh, dia lagi sakit. Yuk kita sama-sama kita kunjungi.
Oh, bapak ini kemana kok nggak ada? Oh, beliau ini dalam kondisi kena musibah. Yuk kita sama-sama, kita bantu mereka. Nah, ini namanya sholat. Aqamus sholat adalah menjalin komunikasi kita dengan Allah dan menjalin komunikasi kita dengan sesama manusia. Itu yang harus kita laksanakan. Pertolongan Allah dengan sholat kita. Kemudian yang kedua dengan wa'atawuz zakat. Dengan kita menunaikan zakat-zakat kita dan sejenisnya, infak sedekah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, maka harta itu berputar. Yang memiliki kelebihan membantu orang yang kekurangan, yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau orang saling membantu itu kan ikatan batiniahnya kuat. Coba kalau kita lagi kena musibah, tiba-tiba ada orang itu nggak datang kepada kita, tapi hanya orang ini yang membantu kita. Misalnya kita lagi butuh duit untuk sesuatu hal, umpamanya kita sudah minjem sana minjem sini, nggak ada yang ngasih. Tiba-tiba ada orang yang nggak pernah kita prediksi, kita nggak pernah bahkan menduga orang itu bisa membantu kita, tiba-tiba dia membantu kita. Masya Allah, itu tumbuh rasa terima kasihnya kepada orang itu luar biasa. Itu contoh kecil. Jadi ketika ada orang yang kena musibah, orang yang membutuhkan, kita bantu dia, maka akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh allafa baina qulubihim, rasa ikatan cinta dan sayang, mempersatukan hati-hati kita. Oleh karenanya tunaikan zakat, sedekah, infak keluarkan oleh kita. Maka insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, yang ketiga, amaru bil ma'ruf. Amar ma'ruf, perintahkan kebaikan, yang ma'ruf. Ajak sholat, ajak ngaji, ajak infak, himbau masyarakat untuk melakukan itu kebaikan-kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, cegah kemungkaran. Jangan biarkan kemungkaran itu merajalela. Sebelum api membesar, membakar dan tidak bisa kita padamkan sebelum membesar. Kalau ada orang yang upaya melakukan perjudian, melakukan hal-hal yang negatif, maka segera tanggulangi. Jangan sampai kemudian membesar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita sama-sama aqamus shalah, jalin komunikasi kita dengan Allah dan jalin komunikasi kita dengan sesama manusia dengan sholat berjamaah kita khususnya 5 waktu. Jangan lupakan juga sholat sunnah sebagai jalin khusus komunikasi kita dengan Allah, mencurahkan segala permasalahan kepada Allah. Mari kita sama-sama tunaikan zakat kita, infak sedekah kita berikan sesuai dengan kadar kemampuan. Upayakan istiqomah kita setiap hari menyisihkan baik 2.000, 5.000, 10.000 untuk masjid kita, untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Karena itu merupakan tabungan yang sesungguhnya untuk kita. Karena harta kita yang sesungguhnya itu yang kita sudah zakatkan, infakkan dan sedekahkan. Dan juga mari kita sama-sama tegakkan, laksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di dalam iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam di negeri ini, kepada bangsa ini, kepada negara ini, sehingga negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.